ya. Nah, Oke. jadi gini, sebenarnya tuh saya lagi ini melakukan 3 hal dalam satu waktu gitu. Jadi saya tuh ikut itu guru penggerak, kemudian ikut kuliah S2, kemudian saya juga tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi kalau tugasnya datang barengan, ya itu ya kayak gitu harus mengorbankan beberapa hal untuk melaksanakan tugas itu gitu Pak. Oh ya, sebentar Bu, sebelum dilanjutkan, katanya dari tadi Bu Ota itu mencari saya ya, karena saya tadi ada jam di kelas. Coba dari tadi yang sudah diutarakan Bu Ota ini banyak sekali beban masalah. Memang saya lihat beberapa hari terakhir ini wajah Bu Okta sedikit banyak beban. Coba ini kita sekarang ini sudah ketemu, kita ngobrol nih. Jadi apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita ini untuk kita secara pribadi? Ya gitu itu Pak. Jadi ini kayak sekarang nih kebetulan saya itu KKL ke Bali. Terus di sekolah itu lagi ada lomba maksi. Terus sekolah itu juga jadi tempat 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 maksi satu kecamatan. Kemudian bersamaan dengan rukol guru penggerak ini. Jadi memang bareng-bareng tabrakan seperti itu. Jadi menurut saya nggak bisa maksimal gitu. Berarti kalau saya mati ini satu permasalahannya berarti kan Bu Okta itu ada 3 pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersamaan gitu ya. Betul. Malah ada juga ini pretest itu Pak. Jadi pretestnya nggak saya pikir jadinya. Belum belajar juga jadinya. Karena Jadi banyak pekerjaan lain. Iya. ada beberapa pekerjaan yang banyak, sementara juga ada satu pekerjaan yang terkorbankan gitu Bu ya. Saya mau tanya ini kira-kira dari di Bogota sendiri ini untuk solusinya dari beberapa permasalahan itu kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Bogota untuk bisa mendapatkan solusinya itu Bu? Ya, saya pengennya sih semua berjalan dengan baik gitu. Berjalan lancar, kuliahnya lancar, saya ngajarnya juga tidak terkendala, kemudian guru penggeraknya juga bisa ikut dengan baik. Jadi ya memang seperti itu ya tuntutan kita sebagai manusia ya yang bekerja memang ada beberapa hal pekerjaan yang harus kita kerjakan atau kita selesaikan secara profesional ya. Tidak menutup kemungkinan saya juga ada permasalahan yang mungkin tidak jauh beda jika saya di posisi Bogta juga nanti mungkin saya juga bingung untuk bagaimana sih bisa menyelesaikan satu pekerjaan itu. Cuman kan memang kita harus pandai, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, jangan sampai satu pekerjaan kita sampai terbengkelai gitu Bu ya. Kira-kira ini dari Bu Okta sendiri yang selaku yang mengalami, kira-kira rencana ke depan agar apa ya istilahnya tujuan dari beberapa beban yang sedang dipikul di pundak Bu Okta itu kira-kira rencana yang akan dilakukan itu seperti apa Bu? Saya tuh sempat kepikiran ya, apa menyusun prioritas gitu. Tapi menurut saya itu prioritas semua. Saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang pendidik. Kemudian saya juga nggak mungkin meninggalkan kuliah saya, apalagi ini program guru penggerak juga. Saya rasa Bu Okta? nggak Uh, mungkin meninggalkan karena sudah terlanjur jauh gitu.
Eh, dari tadi kan sudah disampaikan Mungkin sama Bu Oktang ya, saya sangat ada satu benang merah yang bisa saya tarik itu pengen eh, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. yang bisa saya lakukan itu mengurutkan sesuai deadline. Ya, mengurutkan Berarti tugas-tugas itu sesuai due dari date. gambaran schedule Bu Okta sendiri, Jadi mungkin seperti itu Pak. Nanti kalau due date-nya agak due date-nya apa? Segera dikumpulin gitu semua tugasnya. Bu Ya udah Okta. saya kerjakannya. Bu Okta bisa mendengar suara saya? Iya, jelas Pak. Tapi suara saya terdengar nggak? Saya udah jalan-jalan nih. Halo? Oke. Coba diulang lagi dari tadi Ibu itu menyampaikan yang skala prioritas itu. Jadi pas menyampaikan skala prioritas itu kok suaranya hilang, Bu. Coba bisa diulang kembali nggak? Mengurutkan dari Iya. jadwal. Halo, terdengar nggak? Iya, terdengar. Halo? Ya. Jadi Oke. itu saya kepikiran mau mengurutkan sesuai prioritas gitu. Tapi ya nggak mungkin karena menurut saya tiga-tiganya itu prioritas. Nggak bisa dikalahkan salah satu. Jadi ya saya itu mengurutkan lewat due date aja. Jadi tugas yang benar-benar harus dikumpulkan sekarang, ya saya kerjakan duluan gitu. Berarti Bu Okta ada gambaran mau mengurutkan dari mana dulu, dikerjakan yang mana dulu itu berarti sudah ada gambarannya gitu ya. Iya, Eh, betul. Lalu kira-kira kalau dari skala prioritas yang disampaikan oleh Bu Okta tadi, kira-kira semua bisa berjalan dengan lancar nggak? Terutama Bu Okta merasa terbebani. Kalau kalau lancarnya sih saya tidak bisa memastikan, tapi saya berusaha sih tiga-tiganya bisa berjalan dengan baik begitu. Eh, Walaupun tidak maksimal menurut saya, tidak bisa fokus salah satu gitu. Berarti kalau dari rencana yang disampaikan Bu Okta, pernah nggak sih Bu Okta itu berbicara dengan atasan atau dengan rekan sejawat lainnya untuk misalnya seperti mengeluarkan unek-unek agar terbantu satu beban pekerjaannya ini dibantu gitu Bu? Kalau dari awal memang saya sebelum masuk guru penggerak juga udah tanya ke kepala sekolah, kemudian juga tanya sama teman-teman gitu. Jadi dari awal tuh kepala sekolah sudah mengizinkan, teman-teman juga mendukung. Jadi pekerjaan kalau kira-kira beliau-beliau melihat saya agak sibuk ya dengan sukarela gitu. Mau itu gantiin saya pas saya kuliah gitu. Terus teman-teman itu mau menggantikan saya di kelas seperti itu. Tapi Nah ini kan sekarang juga saya KKL, itu uh, juga itu temennya yang gantiin. Saya nggak minta tolong, tapi teman-temannya udah itu sudah merasa harus membantu, sepertinya seperti itu. berarti dari skala prioritas yang ingin dikembangkan oleh Bu Okta sendiri itu kan ketiga-tiganya ada dua atau tiga ini yang deadline-nya hampir bersamaan gitu ya. Kira-kira
setelah ngobrol dengan rekan guru, dengan yang lainnya itu terbantu atau belum sih secara kalau seandainya belum terbantu dari skala 1 sampai berapa ya 10 itu kira-kira di skala berapa sih untuk bisa mencapai satu tujuan itu? Kalau menurut saya sih dengan bantuan kepala sekolah sama rekan-rekan guru, ya saya terbantu banget itu udah sekitar 8 mungkin Pak. 8. Berarti kan kalau di angka 8 itu kan berarti istilahnya ibu punya satu kekuatan penuh ya untuk bisa menyelesaikan satu pekerjaan itu. Saya kalau melihat dari pribadi Bu Okta, sepertinya kok Bu Okta sepertinya bisa menyelesaikan satu masalah itu. Saya juga istilahnya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Okta. Ada satu komitmen yang ingin dicapai, ada satu kekuatan yang ingin dikembangkan, ada prioritasnya. Saya sangat senang sekali. Kira-kira ini Bu, kapan itu komitmen itu bisa segera dilaksanakan gitu ya? Kalau untuk memprioritaskan kapan ya Pak? Kalau prioritas deadline-nya ya segera saya laksanakan seperti itu. Tapi kalau memprioritaskan salah satu dari 3 itu mungkin belum. Mau memprioritaskan itu aja, mau mengurutkan sesuai due aja. Oh, prioritasnya due yeah. Dari ya tadi yang disampaikan itu kira-kira siapa sih yang dirasa menurut Bu Okta itu bisa membantu Bu Okta sehingga pekerjaan Bu Okta ini bisa benar-benar selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan itu Bu? Yang pertama itu kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan siswa-siswa saya. Karena kalau tanpa kerjasama mereka juga saya nggak mungkin masuk kuliah, saya juga nggak mungkin ikut guru penggerak kalau nggak disetujuin atau didukung oleh beliau-beliau ini. Kemudian diri saya sendiri mungkin kalau tidak punya niat, mungkin saya juga nggak akan ikut ini begitu. Jadi intinya yang membantu, yang sangat membantu itu kepala sekolah, rekan-rekan, dan anak-anak saya di sekolahan. Oh ya, sangat luar biasa sekali komitmen yang ingin disampaikan oleh Bu Okta. Bu Okta, saya tidak sabar lagi nih, 1 minggu lagi kita ketemu lagi. Yuk, coba diceritakan apa sih, seperti apa hasilnya. Kok saya sangat tertarik sekali dengan Bu Okta punya satu permasalahan dengan deadline yang hampir bersamaan. Saya tunggu 1 minggu lagi, kita ketemu, ngumpul, kita ngobrol lagi. Kayaknya hasilnya mau jadi seperti apa, saya tunggu Ibu. Baik Pak Ivan, saya juga tidak sabar. Ya, selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Bu Okta. Ya, selamat siang Bu Okta. Ya. Ini saya lihat Pak Ivan ini ya, banyak masalah mungkin. Iya Bu, ini wah banyak sekali masalah. Iya, kenapa bisa ini Bu, apa yang sedang dipikirkan? Ini kelihatan banget ya kalau saya sedang punya masalah, karena biasanya saya suka usil ini kok diam aja. Iya, biasanya cerah. Iya. Kemarin itu ada beberapa masalah, terus tadi saya coba mencari Bu Okta lah, biasanya Bu Okta bisa memberi solusi ke saya, tapi saya cari ke sana ke sini kok Bu Okta itu nggak ketemu, barusan ketemu kok di kantin. Minta waktu sebentar Bu, ingin ngobrol sedikit sama Ibu. Siap, ya. Jadi gini, kemarin itu kan saya ada supervisi kepala sekolah tentang praktek saya mengajar. Jadi ibu kepala ini kemarin kok seperti kurang berkenan ketika mengikuti saya di dalam pembelajaran di kelas. Beliau kurang berkenan, katanya pembelajaran yang saya berikan itu pertama monoton, yang kedua kok saya tidak menggunakan buku teks bacaan untuk anak. Oh, jadi
menurut apa ya, menilai dengan sepihak ya Pak. Iya. Apakah kepala sekolahnya itu apa ya, kok tidak menanyakan kenapa Pak Irfan pembelajarannya tidak menggunakan buku teks atau seperti itu? Kenapa tidak menanyakan seperti itu dulu alasannya? Iya. Tiba-tiba menilai gitu aja. Iya, saya juga saya itu yang saya kecewakan di situ, kenapa kok tiba-tiba memberikan seperti itu lalu menyampaikan ke rekan-rekan guru saya seperti itu, sementara saya sebenarnya punya alasan untuk bisa menjelaskan itu, Bu. Nah, cuman ya itu direfleksi kemarin juga tidak disampaikan bahwa saya ternyata salah, kurang membawa buku teks dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya mencoba untuk memberikan pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sedang digaungkan pada sekolah kami sebenarnya. Tujuan yang ingin Pak Irfan sampaikan itu apa? Saya ingin mencoba pesan. Saya ingin setelah ngobrol sama Bu Okta itu biasanya Bu Okta punya ide brilian. Saya mencoba untuk membuka apa ya suasana hati saya yang nggak begitu nyaman. Coba sih kalau saya sudah berbicara dengan Bu Okta atau saya sudah menyampaikan apa yang saya keluh kesahkan, mungkin saya bisa menemukan bagaimana sih yang terbaik untuk saya dan kedepannya untuk pembelajaran saya itu, Bu. Oh, jadi tujuan akhir dari ini Pak Irfan tuh ingin pembelajarannya tidak monoton gitu ya Pak? Iya, Bu. Oh iya. Terus dari tujuan yang ingin dicapai Pak Irfan ini, Saya sebenarnya halo? suaranya hilang, Bu. Oh iya, maaf. Pertama sebenarnya saya ada sedikit gangguan atau sedikit apa ya, semacam bukan gangguan sih istilahnya hambatan ya. Di materi pembelajaran saya itu memang sangat minim sekali buku teks. Jadi saya mengajar siswa kelas 5 itu ada 20 siswa, tapi buku teks yang ada itu cuma ada 10. Jadi saya tidak gunakan buku teks tersebut, tapi mohon maaf saya tidak berarti kok keluar dari alur teks pembelajaran, tapi saya tetap gunakan. Nah, saya itu sebenarnya menggunakannya pembelajaran berdiferensiasi, menggunakannya konten. Jadi konten dari teks tersebut saya ketik, saya tampilkan di layar. Sebenarnya saya nyadar dari situ karena keterbatasan buku teks yang ada, maka saya pakai saya tampilkan di layar apa itu LCD agar anak-anak itu bisa melihat pembelajaran itu. Tapi itu dari Ibu Kepala Sekolah ketika melakukan supervisi katanya saya tidak memberikan buku teks kepada siswa. Oh, berarti hambatannya itu dari sekolahannya sendiri ya Pak? Karena Iya. tidak menyediakan buku yang memadai. Iya. Padahal kalau menurut saya Pak Irfan itu sudah kreatif sekali karena mengambil pelajaran yang ada di dalam buku kemudian menyampaikannya lewat itu tadi media yang lain, begitu kan Pak? Siap, saya pakai LCD. Kira-kira apa solusi yang Pak Irfan mau lakukan dari permasalahan ini? Pertama saya akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan permohonan maaf dan saya akan menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian saya mencoba untuk ke bidang pengadaan buku untuk bisa menambah buku lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi Pak Irfan akan menjelaskan dulu ya Pak ke kepala sekolahnya ya? Iya, karena kalau saya lihat itu kok sepertinya Ibu Kepala Sekolah juga belum memahami ketika kita itu belum memiliki buku teks yang memenuhi dengan kebutuhan siswa. Nah, kira-kira kapan itu Pak? Kapan dilaksanakan hal ini?
Mungkin secepatnya ya, mungkin besok Ibu Kepala Sekolah baru ada rapat di Korwil, mungkin saya 2 hari lagi mungkin langsung ketemu sama Ibu Kepala Sekolah. Secepatnya saya akan sampaikan apa yang menjadi permasalahan saya agar ini mungkin nggak terlalu berlarut-larut lah bagi saya dan tidak terkendala juga untuk pembelajaran kepada siswa itu. Jadi segera mungkin ya Pak? Iya Bu, segera. Tadi kan sudah itu tentang hambatan buku yang belum memadai, kemudian kesalahpahaman kepala sekolah terhadap pembelajaran dari Pak Irfan ini. Kemudian tadi juga ada permasalahan tentang pembelajaran yang monoton. Apakah mungkin Ibu Kepala Sekolahnya juga hanya melihat dari satu sisi gitu Pak? Kenapa Bu Kepala Sekolah bisa mengatakan kalau pembelajaran itu monoton Pak? Mungkin kalau selama pengamatan saya kemarin Ibu Kepala Sekolah terhadap saya, mungkin beliau melihatnya memang dari satu sisi karena saya memang belum bisa memberikan buku teks karena memang betul-betul terbatas. Tapi saya memang menyadur pembelajaran itu dari teks saya ubah ke LCD. Oh, iya. Oke, semoga kedepannya tidak ada kesalahpahaman lagi dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin bisa dengan menjalin komunikasi secara baik gitu Pak, secara mendalam kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian menjelaskan. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, Pak Iya, Irfan. Bu. Terima kasih sekali telah diberikan waktunya juga untuk saya bisa curhat ngobrol lah sama Ibu. Jadi saya punya gambaran tentang apa yang tindakan saya yang akan saya lakukan ke depan, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, Ibu. Ya, Pak Irfan, saya juga senang mendengar cerita dari Pak Irfan. Terima kasih, Ibu ya. Oke.